Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 kelas 2A izin memperkenalkan diri. Nama saya Fenia Velia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu perancangan dan implementasi basis data rental PlayStation. Yang pertama, anggota saya ada Dewi, lalu ada saya sendiri, ada Rena, dan ada Celia. Setelah itu kita akan masuk ke latar belakang dan masalah. Pertama, di sini latar belakangnya adalah banyak usaha rental PlayStation masih menggunakan pencatatan manual di buku sehingga rentan terhadap kesalahan, kehilangan data transaksi, serta ketidakakuratan perekapan omset sewa secara berkala. Transisi ke sistem digital yang terintegrasi, penyimpanan data penyewa yang terstruktur, satu unit PS tidak bisa disewa ganda secara bersamaan. Lalu di sini ada rumusan masalah, bagaimana membangun rancangan basis data yang ternormalisasi untuk menghindari anomali, mengimplementasikannya secara real, serta menghasilkan query laporan yang informatif. Struktur tabel yang optimal dan efisien, akurasi relasi antar tabel master dan transaksi, otomatisasi laporan keuangan pendapatan sewa. Lanjut, di sini ada analisis sistem dan aturan bisnis. Yang pertama ada penyewaan konsol, yaitu satu pelanggan dapat menyewa unit PS beserta controller untuk durasi sewa tertentu yang dihitung dalam satuan jam. Lalu ada paket dan tarif. Tarif penyewaan ditentukan secara spesifik berdasarkan tipe konsol. PS4 seharga 8.000 per jam, PS5 seharga 15.000 per jam untuk menjaga keadilan harga. Lalu ada aturan relasi, satu unit PS hanya boleh disewa oleh satu pelanggan dalam satu slot waktu sewa, atau status unit berubah dinamis antara tersedia atau disewa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini dilanjut dengan desain ERD logika basis data. Itu dia model relation 3 entitas utama. Skema basis data dirancang secara opsional menggunakan konsep normalisasi rasional untuk menghindari penumpukan data redundan. Itu ada tabel pelanggan, dia menyimpan biodata lengkap penyewaan, terus ada tabel PlayStation menyimpan inventaris detail visit konsol dan tarif, juga tabel transaksi, dia berperan sebagai jembatan transaksional seperti relasi many to one per pelanggan dan unit PS. Selanjutnya monitor. Selanjutnya ada kamus data dan spesifikasi tabel. Di sini ada tabel-tabel atribut kolom, tipe data dan batas, juga ada keterangan fungsinya. Dimana di sini ada tabel pelanggan, ID pelanggan, ini ada primary key-nya juga. Mungkin lengkap di sini ada pelanggan PlayStation dan transaksinya. Oke, lanjut. Implementasi DDL atau pembuatan DB. Pertama itu ada pendekatan CLI MariaDB, pembuatan database dan tabel menggunakan perintah script SQL murni, dieksekusi cepat melalui command line interface. Kayak contohnya ada di create database rental underscore PS, itu dia akan menampilkan karena ini formatnya. Terus selanjutnya ada pendekatan GUI, itu di PHP MyAdmin, menggunakan PHP admin untuk pengelolaan berbasis web yang memudahkan pengerjaan secara visual dan interaktif. Terus juga ada contoh pengerjaannya. Lanjut. Ada pembuatan relasi dan integritas, di mana di sini ada SQLFK constraint, yaitu kunci tamu atau forging key dikonfigurasi menggunakan aksi on delete KCD task KD untuk menjamin kebersihan relasi data seandainya entitas chip induk dihapus. Ini data-data contoh ketika
untuk membuat kunci tamu ya. Terus ada desain view GUE pada PHP admin, hubungan relasi divisualisasikan menggunakan fitur designer untuk mempermudah melihat alur data. Sini juga ada relasinya ya, itu memetakan garis relasi secara visual dan validasi kecocokan tipe data relasi atau init dan int. Mungkin cukup sekian, dilanjut oleh rekan saya. Di sini masuk ke implementasi DML, pengisian data, itu menyisipkan record baru, penyisipan data awal atau dummy data menggunakan SQL, insert info untuk mengisi tabel master dan data relasi transaksi. Sini kita contohnya memasukkan Rian Hidayat, lalu konsistensi dan validasi semua record transaksi merujuk ke ID pelanggan dan ID PS yang valid pada tabel utama masing-masing. Nah, di sini ada struktur hasil pemeriksaan data. Ini tampilan record pada tabel PlayStation, itu ada ID PS, jenis PS, nomor unit dan harga per jam serta status. Ini contohnya pada unit 1 itu statusnya disewa, pada unit 2 itu tersedia, berarti tersedia untuk disewa. Oke, di sini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan slide 10, yaitu ada query laporan atau transaksi aktif. Jadi ini menunjukkan bagaimana cara menampilkan laporan transaksi yang sedang berjalan dengan menggabungkan join atau beberapa tabel menggunakan perintah SQL. Jadi di sini ada script query atau select ID transaksi, nama PS, jenis PS, total bayar, dan from transaksi. Kemudian itu ada join pelanggan, ada ID pelanggan. Kemudian itu hasil laporan itu menampilkan data yang informatif bagi kasir atau pemilik seperti ID transaksi, nama pelanggan, jenis PS, nomor unit, tanggal sewa, durasi, jam, total bayar, dan status pembayaran. Contohnya transaksi ID 1 oleh Rian Hidayat, PS 4 2 jam, total Rp 16.000 lunas. Dan transaksi ID 2 oleh Siti Aminah, PS 5 3 jam, dengan total Rp 45.000 lunas. Lanjut slide-nya. Kemudian di sini ada pendapatan rental. Jadi untuk menghitung pendapatan secara otomatis, basis data itu menggunakan fungsi agregat atau sum atau total bayar yang difilter dengan kriteria khusus, yaitu where status pembayaran lunas. Hasil perhitungannya itu dari data transaksi yang ada didapatkan total pendapatan sukses sebesar Rp 61.000. Manfaatnya itu kalkulasi otomatis ini sangat mempermudah pemilik bisnis dalam memantau performa keuangan rental secara real time langsung dari konsol basis data, sehingga tidak perlu lagi melakukan rekap manual yang merepotkan di Microsoft Excel. Lanjut. Jadi di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulan dari proyek kami ini ada, proyek perancangan ini basis data rental PlayStation. Ini dinilai berhasil diselesaikan dengan baik serta teruji kelayakannya melalui platform MariaDB, CLI, dan PHP MyAdmin CUI. Hasilnya menunjukkan tingkat redundansi atau penumpukan data berhasil ditekan hingga minimum. Relasi cascade mampu menjamin integritas data dan sistem laporan transaksi sewa dapat berjalan dengan akurat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akan lanjut oleh teman saya. Jadi di sini ada saran pengembangannya. Maaf. Jadi saran pengembangannya itu agar sistem ini menjadi jauh lebih efektif di masa mendatang. Tim memberikan rekomendasi pengembangan berupa pembuatan aplikasi antarmuka atau front end berbasis web antarmuka, penyediaan fitur pencadangan backup data otomatis yang terjadwal, serta integritas sistem notifikasi otomatis ketika sisa waktu sewa pelanggan akan habis. Oke, sekian. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi tanya jawab. Mau nanya nomor 1 nih.
Apa tujuan utama melakukan normalisasi data hingga tahap 3NF pada database rental PS ini? Oke, itu kita tampung dulu pertanyaannya ya, baru nanti dijawab. Oke, ada pertanyaan lagi. Sini apa fungsi dari Foreign ID pelanggan dan ID PS pada tabel transaksi? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita buka 4 pertanyaan. Oke, izin bertanya. Apa kelebihan benar? Mengapa kalian mengembangkan sistem database ini? Kenapa kan dicatat manual aja gitu? Kelebihannya. Maaf tadi, boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke, ganti pertanyaan. Apa perbedaan mendasar antara perintah create table dan perintah insert into? Oke, baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Oke, izin bertanya, fungsi agregat SQL apa yang digunakan untuk menghitung total pendapatan rental dan bagaimana cara kerjanya? Oke, terima kasih bagi yang sudah bertanya. Izin diskusi sebentar, baru habis itu kami jawab. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Yang pertama itu pertanyaannya adalah apa tujuan utama melakukan normalisasi data hingga tahap 3NF pada database rental PS ini? Ya. Jadi jawabannya itu untuk menghilangkan redundasi atau duplikasi data dan mencegah terjadinya anomali atau insertion, update, deletion, sehingga data pelanggan, unit PS, dan transaksi tetap konsisten dan tidak rancau. Terima kasih. Apa sudah jelas? Sudah, cukup. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan dari Novita. Apa fungsi dan foreign key di pelanggan dan ID PS pada tabel transaksi? Jadi itu berfungsi untuk menghubungkan tabel transaksi dengan tabel induk pelanggan dan PlayStation serta memastikan integritas referensial, artinya tidak boleh ada transaksi untuk pelanggan atau unit PS yang tidak terdaftar. Sekian, ada yang kurang jelas? Cukup, Novita? Oke, cukup Feni, terima kasih. Kok Feni sih? Siapa? Terima kasih Dewi. Izin mulai ini ya. Untuk pertanyaannya Ayla, itu fungsi agen SQL bukan? Ada. Apa perbedaan mendasar? Perbedaan mendasar. Ya. Oke. Mungkin saya jawab. Nah, dengan soal apa perbedaan mendasar antara perintah create table ya dan perintah insert into.
Untuk jawabannya mungkin itu create table itu dipakai untuk membuat tabel baru, sedangkan insert into itu dipakai untuk mengisi atau menambahkan data ke dalam tabel yang sudah dibuat. Mungkin cukup jawaban dari saya. Apakah kembali ke pertanyaan? Sudah cukup. Ya, infra. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Rahmat. Jadi fungsi agregat SQL apa yang digunakan untuk menghitung total pendapatan rental dan bagaimana cara kerjanya? Ya. Oke, izin menjawab. Jadi menggunakan fungsi sum itu fungsinya untuk menjumlahkan semua nilai pembayaran yang ada di kolom total bayar sehingga kita bisa mengetahui total pendapatan dari semua transaksi. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Saya cukupkan presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barak